Hai guys, halo teman-teman. Jadi di sini aku itu pengen sharing lagi tentang Facebook Pro ya teman-teman. Karena banyak yang mengalaminya banyak sekali yang mengalami hal-hal seperti ini. Jadi aku akan sharing berbagai pengalaman yang sudah aku lalui sendiri sampai saat ini. Untuk para pemula yang masih belum tahu, mungkin bisa simak video aku ini ya tentang pelanggaran-pelanggaran yang nggak boleh kita lakukan dan tentang PKM yang nggak ada di kotak masuk kita. Kenapa kita bisa kena PKM? Padahal di kotak masuk kita itu bersih, bahkan status kita hijau semua. Kenapa bisa begitu? Tapi kita ada tulisannya pelanggaran kebijakan monetisasi. Kenapa begitu? Yuk simak video aku biar kalian juga tahu dan gimana caranya aku bisa bersih dan bebas dari hal-hal seperti ini, dari pelanggaran seperti ini ya guys. Buat yang nggak tahu PKM itu apa, jadi PKM itu adalah pelanggaran kebijakan monetisasi Facebook ya guys. Cuekin aja galon di belakang, yaitu galon kosong guys. Memang aku taruh di situ tempatnya, cuma nggak disingkirin. Udahlah, males ya. Kita balik lagi ke topik. Jadi pelanggaran-pelanggaran itu ada yang bisa kita ketahui melalui kotak masuk guys, kotak masuk dukungan. Dan ada beberapa pesan yang tidak bisa kita hapus, tetapi ada juga pelanggaran yang muncul di rekomendasi profil kita, dan itu tidak ada di kotak masuk tetapi ada tulisan pelanggaran kebijakan monetisasi. Kenapa bisa begitu guys? Aku akan bahas beberapa pelanggarannya ya, kalian bisa simak. Pertama itu karena kita itu melakukan hal-hal yang merugikan Facebook guys. Hal-hal seperti apa itu? Contohnya kita saling bertukar bintang dengan pengguna Facebook lain guys. Contohnya, aku memberi kamu bintang dan kamu juga memberi bintang kembali kepadaku, meskipun itu tanpa kita minta ya. Cuma terkadang kita merasa orang ini kasih aku bintang, jadi aku juga mau kasih dia kembali. Aku tidak enak hati gitu kan. Dan kita tidak melakukan perjanjian apapun sebenarnya di belakang itu, tetapi Facebook membacanya kita itu melakukan pelanggaran karena kita itu saling mengembalikan bintang. Jadi dianggap itu tuh merugikan mereka guys. Terus yang kedua, kita itu melakukan saling view konten. Ngerti kan? Jadi aku melihat konten kamu mampir di tempat aku juga ya. Jadi kamu juga views aku dan aku adalah views kamu. Kita saling view konten masing-masing dan itu dianggap pelanggaran guys. Karena konten-konten kreator itu mencari uang dari view Reels dan view VOD, benar nggak? Karena jika kita melakukan hal-hal seperti ini terus-menerus, otomatis Facebook akan dirugikan guys, benar atau enggak? Misalnya semakin banyak kita saling bertukar view dengan orang, maka semakin banyak jumlah tontonan kita dan Facebook akan membayar kita dengan nominal yang semakin besar. Itu dianggap merugikan mereka karena mereka mengeluarkan uang untuk views dan kita mencari uang dengan jumlah views untuk Reels dan komentar untuk bonus kan, komentar di foto, karena foto itu hanya bisa untuk karena bonus itu hanya bisa untuk foto dan untuk VOD aja, nggak bisa untuk Reels. Jadi mereka itu mendapatkan bonusnya dari komentar. Jadi kemarin akunku itu juga terkena hal-hal seperti ini guys. Aku juga terkena pelanggaran kebijakan monetisasi. Kalian bisa lihat, nanti aku akan sertakan di belakang video ini. Dan aku tuh tidak mengetahui kenapa aku bisa kena pelanggaran ini guys. Soalnya di kotak masuk aku itu kosong, bersih. Jadi kemarin itu aku juga terkena pelanggaran kebijakan monetisasi guys. Aku melihat ini dari rekomendasi profil aku. Status aku semuanya itu hijau. Untuk monetisasi semua aku masih bisa memenuhi kebijakan, tapi ada satu kata yang tidak bisa hilang, pelanggaran kebijakan monetisasi, dan itu tidak dituliskan apa alasannya. Aku tuh lama berpikir kenapa. Terus aku pernah lihat kayak ada di YouTube ya, aku pernah lihat tuh orang tuh bilang kita tuh tidak boleh saling view karena itu merugikan. Tapi aku anggap, masa sih cuma saling view doang, masa iya sih? Tapi aku mikir lagi, aku nggak melakukan pelanggaran lain, hanya itu yang aku lakukan. Karena biasanya kan kita gini, kak mampir kembali ya, kak saling support ya. Jadi aku tuh kembali ke tempat mereka guys waktu itu, dan ternyata itu tuh nggak boleh sama sekali guys.
Dan itu membuat pelanggaran kebijakan monetisasiku itu tidak menghilang selama 2-3 minggu. Apapun yang aku lakukan, aku bahkan menghapus reels aku yang viewsnya sudah ribuan, belasan reels aku hapus guys, karena aku tuh nggak tahu apa yang sudah aku langgar. Mungkin saja reels aku melanggar kan, padahal aku udah cek semua reels aku tuh nggak ada melanggar. Bahkan hak cipta aja aku tidak pakai guys, tidak pakai sound yang dari viral gitu, aku nggak pakai waktu itu guys. Jadi akhirnya aku coba, mungkin iya ya dari views, nggak boleh saling views ya. Jadi aku tuh mulai saat itu aku nggak melakukan saling views lagi. Jadi aku cuma akan komen-komen reels yang muncul di beranda aku aja. Habis itu aku tuh melakukan siaran langsung kan. Jadi aku tuh menghentikan aktivitas saling view sesama konten kreator guys. Aku bilang aku hanya akan komen di reels kalian jika reels kalian lewat di beranda aku. Jika kita sering berinteraksi, otomatis kalian akan muncul di aku guys. Aku akan selalu komen dan tidak akan men-skip video kalian. Setelah aku melakukan itu, sebelum melakukan itu aku sudah mengirim pesan laporan ke Facebook, ke Meta, bahwa kenapa aku bisa terkena PKM seperti ini. Padahal aku tidak merasa aku tuh melakukan pelanggaran sama sekali. Semua hal yang aku lakukan adalah murni video aku sendiri yang aku upload, foto aku sendiri. Aku tidak mencuri foto orang lain dan bla 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 bla. Aku minta tolong untuk ini diperbaiki. Mungkin ini adalah bug dari Meta. Sesudah itu 1 hari kemudian aku itu melakukan live siaran langsung di Facebook. Jadi aku itu melakukan live itu selama 1 jam guys, siaran langsung, ditemani oleh teman-temanku, viewersku yang baik hati itu. Selama 1 jam itu aku menampakkan mukaku ya guys seperti ini, dan aku saling ngobrol-ngobrol dengan suara kita, karena Facebook itu AI-nya itu bisa ngedetect face kita dan voice kita guys. Jadi aku tuh melakukan itu, dan akhirnya besoknya itu aku sudah bebas dan pelanggaran kebijakan monetisasiku itu sudah hilang guys, tidak ada lagi. Berarti itu tuh benar, kita tidak boleh melakukan saling view konten sesama konten kreator. Itu sudah aku alami sendiri guys waktu itu, dan aku menghilangkan itu susah sekali guys. Aku tidak tahu kenapa aku bisa terkena itu. Di sini aku sharing masalah ini kepada kalian. Mungkin kalian ada yang mengalami hal-hal yang sama seperti aku alami. Aku mohon maaf ya jika ada salah kata-kata guys, atau mungkin aku berbicara terlalu cepat, kalian tidak mengerti. Aku mohon maaf ya, karena aku ini bukan seorang YouTubers atau apa. Aku hanya ingin berbagi pengalaman dan sharing pengalamanku ini. Kalian bisa lihat, aku akan kasih contoh ketika aku terkena PKM dan sesudah aku bebas dari PKM hanya dalam waktu 2-3 hari guys. Padahal aku sudah coba segala cara untuk menghapus itu selama 3 minggu guys, tidak berhasil. Dan pelanggaran aku satu-satunya adalah itu. Kalian mungkin bingung kenapa kalian bisa seperti itu. Di sini aku memberitahu kalian yang sudah aku alami sendiri guys. Jadi kita itu lebih baik tidak melakukan seperti itu. Kita cari saja penonton murni guys. Nggak usah kita saling view, kita cukup tingkatkan kualitas konten kita sendiri. Jadi sekian ya guys. Terima kasih untuk kamu yang sudah mau nonton video aku. Untuk kritik dan sarannya kamu bisa tulis di konten ya, di komentar maksudnya. Jadi ini adalah contohnya ya guys, dan ini juga adalah contoh setelah aku bebas dari PKM ya guys.